Arum tahu tidak kenapa Arum dipanggil sama Pak Andi ke sini? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya. Pak Andi mau bertanya, tadi Arum datang ke sekolah jam berapa? Jam 7:10, Pak. Oke, jam 7:10. Nah, Arum datang ke sekolah jam 7:10 itu termasuk terlambat atau tidak? Terlambat, Pak. Nah, kalau terlambat itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah, Perbuatan tidak baik, Pak. baik, datang terlambat di sekolah merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, tidak apa-apa, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Andi juga pernah melakukan kesalahan, Pak Andi juga pernah datang terlambat menghadiri suatu acara. Nah, di sini Pak Andi bukan mencari siapa yang salah, tapi Pak Andi ingin menyelesaikan dan mencari solusi agar Arum tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Coba ceritakan kembali ke Pak Andi, kenapa Arum datang terlambat ke sekolah? Karena tidurnya kemalaman. Oh, berarti Arum tidurnya kemalaman sehingga datang terlambat ke sekolah nih? Oke. Kira-kira Arum itu tidurnya jam berapa tadi malam? Jam 10 malam, Pak. Oke, jam 10 malam. Jam Arum tidur sampai jam 10 malam itu kegiatan apa yang dilakukan oleh Arum? Main HP, Pak. Main HP nih? Kira-kira Arum itu main HP sampai jam 10 malam itu perbuatannya baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik, Pak. Oke. Jika perbuatan tidak baik, maka apa yang harus Arum lakukan? Diperbaiki, Pak. Baik, semua perbuatan yang tidak baik harus kita perbaiki dengan cara memperbaikinya. Coba Arum masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal? Masih ingat, Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang dilanggar Arum saat ini? Disiplin dan tepat waktu. Iya, disiplin dan tepat waktu. Menurut Arum, disiplin dan tepat waktu itu penting atau tidak? Penting, Pak. Jadi Arum yakin bahwa disiplin dan tepat waktu itu penting. Iya, yakin, Pak. Nah, maka dari itu disiplin harus kita tanamkan pada diri kita agar kita bisa mengatur kegiatan dengan baik. Salah satunya kita mengatur waktu agar kita bangunnya tidak siang sehingga sekolah tidak terlambat. Jadi apa yang harus Arum lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidur lebih awal, Pak. Ya bagus, tidur lebih awal. Kira-kira jam berapa tidur lebih awalnya itu? Jam 8 malam, Pak. Baik, jam 8 malam tidurnya. Kemudian Arum bangun jam berapa agar tidak terlambat datang ke sekolah? Jam 5 pagi, Pak. Iya, bagus. Jadi Arum akan tidur jam 8 malam dan bangun jam 5 pagi. Kira-kira bagaimana caranya agar Arum bisa bangun jam 5 pagi? Memasang alarm, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi Arum di sini akan tidur jam 8 malam dan menyalakan alarm jam 5 pagi agar bisa bangun tepat waktu dan tidak kesiangan sehingga tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya, Pak. Kira-kira hal baik ini akan Arum terapkan mulai kapan? Mulai hari ini, Pak. Baik, mulai hari ini Arum akan melakukan semuanya agar bisa menanamkan disiplin pada diri sendiri. Pak Andi yakin Arum bisa menerapkan disiplin ini sehingga Arum bisa membanggakan kedua orang tua, terus menjadi anak yang solika. Oke, siap melakukan perubahan ini? Siap, Pak. Terima kasih Arum. Terima kasih, Pak. Arum bisa kembali ke kelas. Selamat siang Ozan. Selamat siang, Pak. Ozan tadi sudah sarapan? Sudah, Pak. Ozan tahu tidak kenapa Ozan dipanggil menghadap Pak Andi? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Tadi pada saat ulangan Pak Andi melihat Ozan sedang melihat jawaban teman sebangkunya. Teman sebangkunya tadi bernama Abdi. Ozan melihat atau mencontek jawabannya Abdi. Benar? Benar, Pak. Oh benar. Apakah mencontek itu perbuatannya baik atau tidak baik, Ozan? Tidak baik, Pak. Oke, jadi menyontek itu termasuk perbuatannya tidak baik. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan.
Ozan tadi melakukan kesalahan dan juga Pak Andi pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Pak Andi bukan ingin mencari siapa yang salah, tapi Pak Andi ingin membantu Ozan agar Ozan dapat menyelesaikan masalah, agar di ulangan kemudian Ozan tidak mencontek kembali. Coba ceritakan mengapa Ozan tadi mencontek Abdi. Tadi malam tidak belajar, Pak. Oh, jadi tadi malam Ozan tidak belajar. Itu kenapa? Ozan tidur atau main? Main, Pak. Berarti ketika Ozan tidak belajar, Ozan tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Betul? Betul, Pak. Iya, betul. Ozan ingat tidak keyakinan kelas yang dibuat pada pertemuan awal dulu? Ingat, Pak. Coba keyakinan kelas apa yang dilanggar Ozan? Di dalam bertindak. Ya, jujur dalam bertindak. Ozan yakin tidak sifat jujur ini sifat yang baik untuk kita? Yakin atau tidak? Yakin. Yakin. Sifat jujur itu baik atau tidak, nak? Baik atau tidak? Sifat jujur ini, sifat jujur itu sifat yang baik. Baik. Kalau Ozan sudah yakin, kira-kira yang harus Ozan lakukan supaya Ozan tidak mencontek lagi, karena mencontek itu tadi kan termasuk perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang dilakukan Ozan supaya Ozan tidak mencontek kembali? Belajar. Belajar. Terus apa lagi? Mengerjakan semampunya. Mengerjakan semampunya. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ozan sudah tahu apa yang harus Ozan lakukan Pak. supaya Ozan tidak mencontek kembali, sudah tahu? Ya. Baik, sekarang pertanyaannya, Ozan akan melakukan hal baik itu kapan? Hari ini, Pak. Baik, hari ini Ozan akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, yaitu yang pertama belajar, kemudian mengerjakan soal semampunya, dan berdoa kepada Allah. Pak Andi yakin Ozan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh, dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Siap untuk melakukan perubahan ini? Siap, Pak. Siap, bagus. Terima kasih Ozan, bisa kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Arum, saya kelas 6. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Andi. Saya diajarkan